aku sih. Di mana-mana ya. Saya nongkrong di kafe lagunya itu. Seminar wirausaha lagunya itu Iya, ya. Masya Allah. Wis. Saya nggak pernah lihat konser dangdut tengah-tengahnya seminar. Nah, itu yang belum ya. Gak ada malah. Ya. Ya. Kita akan lanjutkan materi Ghost Kitchen. Ya. Betul. Nah ini tadi. Kita undang kembali yang terhormat Bu Yuyun. Kak Yuyun. Kak Yuyun. Kak Yuyun Anwar. Tren dan perubahan bisnis kuliner 2020, kuliner tetap didominasi dengan story driven resto. Apa itu story driven resto? Apa itu? Story driven resto itu adalah restoran yang menjual experience cerita. Ya, karena kalau saya bilang semakin kita ke sini, branding itu penting banget. People not buy product but beli cerita. Jadi kalau semakin Anda pandai bercerita, maka bisnis kuliner Anda akan juga semakin cepat untuk dikenal orang. Kalau Anda lihat Janji Jiwa sama kopi kenangan sama kopi susu biasa itu ada perbedaan ceritanya kan gitu ya. Begitu kita patah hati serasa Anda menjadi satu bagian pada saat minum kopi kenangan. Jadi story driven tetap penting karena persaingannya semakin ketat. Orang buka restoran semakin cepat, nggak perlu dengan adanya Ghost Kitchen dia nggak perlu macam-macam kan. Tapi entry barrier-nya adalah salah satunya dengan menggunakan experience. Nah, experience itu bisa dengan cerita. Yang kedua, perbedaan harga. Jadi 2020 ini kita akan mengarah pada krisis ya. Harganya kalau nggak tinggi ya rendah. Jadi Bu Yuyun saya mau main Ghost Kitchen. Kalau Anda pandai bercerita seperti kepiting nyinyir, Anda bisa jual dengan pricing tinggi. Tapi kalau Anda tidak pandai bercerita dan hanya pandai bikin produk, kualitas adalah nomor satu, kecepatan adalah nomor satu, maka Anda mainnya adalah di low price. Karena main di low price mau nggak mau teman-teman harus saling kolaborasi. Kalau kita nggak cepet nanti didahului sama yang gede-gede. Jadi ada perbedaan antara restoran harga yang paling mahal dan yang paling rendah. Coba kita cek elastisitas harga di Blitar itu berapa sih? Anda harus tahu, cek kira-kira orang rela beli sarapan di Blitar berapa? Halo? Berapa? 5.000. Nah, kalau Anda tahu bahwa Blitar beli sarapan itu 5.000, mau nggak mau Anda harus melakukan optimalisasi dan efisiensi. Karena 5.000 loh beda sama Jakarta. Kalau saya di Jakarta sarapan tuh batas maksimalnya 15.000. Itu harus Anda cek. Jadi, tiap daerah pasti beda-beda. Ini ada diferensiasi harga yang luar biasa antara yang tinggi dan besar. Menu engineering low cost versus apa? Yang high cost. Jadi di bisnis kuliner itu kalau ada yang ngomong bisnis kuliner Bu, lakunya profitnya 50%. Itu saya jawab bohong. Tidak ada. Itu bluffing ya. Jadi seringkali kita berbisnis kuliner itu dasarnya kalau ayam saya harga pokoknya ayam ditambah nasi cuma 7.000, terus biasanya dijual berapa? 14.000. Itu salah. Jadi Anda mulai sekarang tidak bisa bikin harga dikalikan 2, lalu Anda dapat untung 50%, lalu restorannya dibuka cabangnya di mana-mana, lalu kaya raya, itu cuma impian. Ya, tetap yang namanya restoran dengan persaingan yang amat ketat. Kalau ditanya, Bu Yuyun main ayam geprek berapa sih? 10% itu sudah happy. Ya, jadi jangan percaya yang mengatakan restoran itu untungnya 50%. Ingat itu tahun berapa dia ngomong. Sekarang persaingannya luar biasa ya. Jadi tidak ada istilahnya segitu, tapi tetap 50%. Sehingga untuk bikin menu
Bapak Ibu nggak bisa bikin menu itu dikalikan 2 semuanya. Harus ada satu menu yang dikorbankan. Apa itu? Kalau di McDonald ada namanya food flavor. Ya, jadi food flavor itu adalah menu menyek-menyek, menu yang hanya untuk menjadi traffic generator. Traffic hanya mendatangkan keramaian, tapi dia bukan profit generator. Profit generator adalah menu yang untungnya banyak. Sehingga Bapak Ibu kalau mau bikin restoran, even itu Ghost Resto online, Anda harus tahu panduan harganya. Apalagi Anda mainnya di GoFood dan Grab, di mana milenial sudah dibiasakan dengan yang namanya diskon, yang namanya cut price, yang namanya gratis, ya. Anak-anak sekarang kan sudah dididik menjadi generasi maaf ya. Kalau menurut saya anak-anak sekarang dididik menjadi pengemis karena suka pada yang gratis. Ya, itu sebuah gerakan yang sangat masif sekali. Bu Yun, saya tidak mau main di online karena harganya murah. Kalau Anda tidak main di online, Anda akan kelibas sendiri. Sehingga di sini ada yang namanya menu engineering, menggabungkan untung yang tinggi dengan untung yang rendah, bahkan nggak ada untung. Yang nggak ada untung namanya apa istilahnya itu, yang food flavor tadi ya, menu menyek-menyek hanya untuk traffic generator. Sampai pada tidak ada untung sama sekali, sehingga perpaduan menu antara menu yang menguntungkan, menu yang enggak untung, menu yang merugikan digabung jadi satu, Anda dapat untung sekian. Enggak ada, kalau ada orang menjanjikan, Bu, di kuliner dikalikan 2, untungnya 50%, saya bilang itu bullshit. Ya. Jadi karena industri Anda sudah mencapai pada sebuah pertumbuhan di mana persaingannya luar biasa ketat banget. Jadi ada menu, di menu engineer itu kalau orang Jawa bilang gendong endet. Apa itu gendong endet? Ya, digendong sama diendet. Ada satu menu yang memang kita korbankan. Jadi kalau Anda lihat beberapa restoran, kok restoran ini enggak bangkrut-bangkrut, saya jualan mie 6.000, ya. Berarti dia pakai yang namanya traffic generator. Itu harus Anda mainkan. Di satu paket yang Anda lihat di GoFood, itu harus ada menu yang murah. Maka saya bilang, Bu Yuyun, saya mau buka sarapan di GoFood, segera mau daftar. Nah, di komposisi menu itu Anda harus jual menu yang murah harus ada. Tadi kan saya tanya, kira-kira orang Blitar rela beli sarapan itu berapa? Kalau 5.000, Anda harus bikin 5.000. 5.000 itu di dalamnya ada profitnya Gojek loh ya, bukan dari kita. Kalau gitu kita rugi dong? Ya enggak, kenapa? Karena kita enggak ada investasi apa? Enggak ada investasi tempat, enggak ada investasi ruangan dan sebagainya. Kita cukup pakai dapur kita. Sehingga 20% itu anggaplah kita sewa sama orang. Ya, jadi harus ada menu yang memang harus Anda korbankan. Kalau istilahnya di dunia kuliner itu namanya loss leader. Loss leader itu menu yang dikorbankan, nggak ada untungnya sama sekali. Kalau Anda punya menu kayak gitu, Anda harus hati-hati. Ini dilepas ya. Buat apa Anda jualan? Ini yang laku apa? Pecel harga 5.000, ya jangan dijual banyak. Ya, jadi ada ilmunya di bisnis kuliner itu menu enggak semua 50%, ada yang 10%, ada yang enggak dapat untung. Tapi itu gabungan, namanya Inggrisnya engineering menu, kalau bahasa Jawanya gendong endet. Jadi di dunia kuliner apalagi online, traffic generator itu wajib karena yang beli suka apa? Gratis dan diskon. Yang Anda hadapi ini orang yang suka gratis dan diskon. Bu, saya enggak mau, tidak bisa karena sudah dididik
Dia akan membandingkan kalau di GoFood berapa, kalau di Gojek berapa, pakai OVO berapa, nggak pakai OVO berapa. Bahkan milenial sekarang kalau mau beli makanan dicek dulu yang lagi diskon apa. Ya, yang lagi gratis 1.000 pakai doa dipijetin apa. Ya, sekarang kan metodologi caranya untuk mendatangkan traffic itu ya seperti itu. Ini masuk dalam ilmu namanya menu engineering. Oke. Perubahan tes ya. Apa itu? Anda melayani pasar milenial yang tesnya itu mengalami sedikit perubahan. Ya. Kalau zamannya saya mengalami krisis. Saya paham, saya krisis sehingga saya tidak punya uang. Makanya pada saat krisis, 2020 ini krisis ya, lahir apa? Tempe apa? Penyet. Itu adalah awal krisis. Muncul artis, tanda-tanda artis. Itu awal dari krisis. Itu dulu masih enak karena orang sadar kita lagi krisis sehingga makan ya mintanya segitu. Nah sekarang Anda menghadapi milenial yang pengen gayanya itu kayak Barbie Kumalasari tapi duitnya cekak. Ya, Miss Queen tapi pengen kayak Sultan. Itu milenial tuh kayak gitu, Miss Queen tapi kayak Sultan. Sehingga menu Anda jangan sampai membuat dia sakit hati.